Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni hao. Sebelumnya perkenalkan, Wuchao Lira Desvita. Wasya Balkis Maulida. Nah, dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai diskusi kami mengenai pengetahuan kami terhadap kawasan Tiongkok, seperti kesenian dan kebudayaan, lalu kuliner khasnya. Nah, di bagian informasi umum, diberitakan bahwa negara Tiongkok adalah negara komunis yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping dan wakil presidennya yaitu Wang Qishan. Nah, negara Tiongkok ini merupakan negara terbesar ketiga yang berada di Asia bagian timur. Dan negara Tiongkok berbatasan langsung dengan Mongolia di bagian utara, India di bagian barat, kemudian Nepal di bagian selatan, dan Jepang di bagian timur. Letak astronomi dari negara Tiongkok yaitu 18 derajat lintang utara hingga 54 derajat lintang utara dan 73 derajat bujur timur hingga 135 derajat bujur timur. Negara Tiongkok juga memiliki iklim subtropis dan 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Nah, destinasi yang terkenal di sana yaitu pegunungan Himalayanya, kemudian Gurun Gobi. Bahasa sehari-hari yang digunakan masyarakat Tiongkok adalah bahasa Mandarin dan menggunakan huruf Hanzi dalam menulis. Nah, jumlah penduduk negara Tiongkok yaitu sebanyak 1,4 miliar jiwa yang sebagian besar masyarakatnya bersuku bangsa Han dan bekerja di bidang pertanian. Nah, sebesar 73,56% dari masyarakat Tiongkok juga menganut paham ateisme atau tidak beragama dan selebihnya menganut agama Kristen, Katolik, Protestan, sekte agama lain, dan Islam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Balkis. Baik, terima kasih Lira atas penjelasannya sebagai pengantar kita dalam mengenal Tiongkok lebih jauh. Nah, di sini aku mau jelasin tentang kuliner-kuliner dari berbagai suku yang ada di Tiongkok. Nah, yang pertama ada dari Hokkien. Makanan Hokkien ini, beberapa makanan terkenalnya ada bakpao, laksa, dan mie Hokkien. Makanan Hokkien mengutamakan teknik rebus, mengukus, memasak perlahan, dan merebus perlahan. Nah, orang Hokkien ini mendominasi banyak daerah di Asia Tenggara. Salah satunya adalah Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jadi kuliner tidak heran jika kuliner di Malaysia dan Singapura banyak terpengaruh dari gaya memasak ala Hokkien. Nah, selanjutnya ada kuliner dari Hakka, yaitu Nyong Tofu, Kyunyuk, dan Tungkong Yam Kukai. Nah, Hakka adalah nama wilayah di Cina. Masakan mereka terpengaruh dengan gaya hidup di zaman dulu akibat peperangan, suku Hakka cenderung berpindah tempat dengan tempo yang cepat. Karena itu, makanan Hakka banyak menggunakan bahan awetan atau yang sudah dikeringkan. Beberapa yang cukup terkenal adalah sayur asin dan juga tape beras merah. Penggunaan kacang-kacangan juga banyak terlibat dalam masakan Hakka. Bisa kita lihat seperti penggunaan kacang goreng yang juga menjadi salah satu makanan khas Hakka. Nah, makanan Hakka juga mengandalkan bahan yang umum digunakan seperti bawang putih, garam, dan jahe. Bumbu dan saus pun sangat jarang digunakan. Nah, selanjutnya aku mau jelasin nih tentang kuliner Teochew. Nah, kuliner Teochew yang terkenal ada usang dan bubur Teochew. Nah, sering pula disebut dengan masakan Chosan, karena jenis masakan ini memang berasal dari wilayah Chosan. Nah, masakan Teochew adalah perpaduan dari masakan ala Hokkien dan Kanton yang nanti akan aku jelaskan. Nah, namun meskipun demikian, cita rasanya lebih mirip masakan Hakka, yang ringan tapi kaya rasa. Nah, karena letak geografisnya yang merupakan daerah pesisir nih di pantai, maka makanan Teochew sangat identik dengan masakan laut, yaitu seafood. Nah, sajiannya mengutamakan tekstur yang lembut, sebagian besar dengan metode teknik mengukus, dan rebus juga tumis. Nah, selanjutnya ada kuliner khas Kanton. Nah, ini nih famous banget. Kamu pasti tahu kan Lira masakan ini, yaitu dimsum. Nah, iya, masakan ini tuh bahkan jadi masakan favorit banyak warga Indonesia ya, banyak banget yang suka banget nih sama dimsum. Nah, salah satunya tuh siomay. Siomay adalah salah satu jenis dari dimsum. Bakpao juga salah satu jenis dari dimsum.
itu tuh udah famous banget nggak sih di Indonesia ataupun di luar? Nah, metode memasak di Kanton, ini metode masaknya cepat sesuai dengan orang-orang Kanton yang juga gerak-geriknya cepat. Nah, teknik memasaknya kebanyakan menggoreng, merebus cepat, dan tumis cepat. Nah, metode memasak ala Kanton juga lebih berani menggunakan bumbu dan saus dalam pengolahan. Nah, nggak heran nih kalau masakan Kanton tuh banyak banget rasanya kayak asam, manis, pahit, asin, pedas, kecampur jadi satu. Nah, selain itu, masakan Kanton juga sangat memperhatikan kesegaran bahan baku. Nah, masakan Kanton ini biasanya harus segar dan empuk. Jika kamu nih ke restoran khas Kanton, seringkali kamu bakal lihat bahan laut nih, kayak udang, ikan yang masih hidup dan terpajang misal di dalam akuarium atau di dalam bak besar gitu. Jadi pengunjung bisa langsung memilih. Itu Lira. Nah, kita akan beralih ke topik selanjutnya, tapi masih tentang makanan nih. Tolong di next slide. Nah, di sini aku mau kejelasin tentang kuliner khas Imlek. Teman-teman juga, Lira juga pasti tahu kan, Imlek itu pergantian tahun di Tiongkok menurut kalender Tionghoa. Nah, malam sebelum Imlek biasanya ada makan-makan besar. Nah, di antaranya menunya ada ikan utuh, mie, udang, lumpia, ayam, bebek, pangsit, dan teng yuen. Nah, tradisi ini ada sebutannya nih. Tradisi makan sebelum Imlek, tradisi makan saat malam Imlek ini disebut Chusi. Nah, lalu saat hari Imlek ini biasanya ada kue lapis legit, manisan atau gula-gula, jeruk, pisang, kue keranjang, dimsum, dan hot pot. Nah, selanjutnya nih, boleh banget nih Lira jelasin lagi lebih jauh tentang kebudayaan dari suku Tionghoa ini. Baik, di bagian kesenian, kami memilih wayang potehi sebagai salah satu tradisi yang cukup terkenal juga di Indonesia, yaitu wayang potehi yang merupakan seni pertunjukan boneka tradisional asal Fujian, Tiongkok Selatan, dan kesenian ini dikenal masyarakat Tionghoa atau Tiongkok pada abad ke-7 pada masa dinasti Tang. Nah, kata potehi sendiri berasal dari 3 suku kata, yaitu po berarti kait, te berarti kantong, dan hi berarti wayang. Jadi secara harfiah, potehi ini tuh diartikan sebagai wayang yang berbentuk kantong dari kain, meski beberapa bagiannya tetap terbentuk dari kayu. Nah, wayang potehi juga berfungsi sebagai hiburan serta sarana untuk menyampaikan rasa terima kasih, pujian, dan doa kepada para dewa dan leluhur. Nah, biasanya pertunjukan wayang potehi itu dimainkan oleh dalang dan asistennya serta diiringi dengan musik. Wayang potehi juga dibawakan secara serial dalam jangka waktu yang lama, bisa sampai berbulan-bulan. Tidak seperti wayang yang ada di Indonesia yang mungkin hanya semalaman atau 1,5 jam hingga 2 jam. Sejarahnya, awal mulanya itu wayang potehi itu dibuat oleh 5 terpidana hukuman mati yang sedang menunggu hari eksekusinya. Nah, untuk menghilangkan kesedihan tersebut, mereka membuat boneka dari potongan kain dan memainkannya dengan musik pengiring dari barang-barang seadanya yang ada di sel tersebut. Nah, pertunjukan itu tuh ternyata bukan hanya menghibur mereka, tetapi tahanan dan atau napi lain dan para sipir penjara. Keberadaan pertunjukan itu tuh terdengar sampai ke telinga raja yang kemudian para napi tersebut tuh mereka diminta untuk bermain di istana. Lalu mereka pun dibebaskan dari hukuman mati karena berhasil menghibur sang raja. Nah, wayang potehi juga sudah mendapatkan akulturasi budaya Jawa saat ini di Indonesia, dan seperti bahasa dan dialeknya yang sudah mengadopsi bahasa dan budaya lokal, penggunaan alat musik gamelan, lagu-lagu Jawa yang terkadang juga tetap diselingi oleh musik Tiongkok. Nah, saat ini wayang potehi juga sudah menjadi warisan nasional kebudayaan di Indonesia. Selanjutnya, yaitu terdapat fun fact yang mungkin beberapa poin juga hanya dapat ditemukan di Tiongkok saja. Seru Yang nih. Ya, benar banget. Nah, yang pertama ada reaksi sendawa setelah makan yang dianggap sebagai rasa puas. Pastinya
di Indonesia juga hal tersebut dianggap biasa, namun terkadang juga tidak biasa karena dianggap tidak sopan. Yang kedua, anjing pelacak yang digantikan oleh angsa, karena angsa memiliki frekuensi atau volume suara yang lebih nyaring dan berisi. Kemudian yang ketiga, menunjuk orang dianggap tidak sopan. Yang keempat, yaitu makan mie dianggap dapat menambah panjang umur. Yang kelima, yaitu tradisi atau budaya cangkirtah yang harus dan selalu diisi atau disebut dengan tea tapping. Kemudian Tiongkok juga hanya menerapkan satu zona waktu dan berlaku untuk semua kawasan. Dan budaya di Cina atau Tiongkok ini tuh menunjukkan bahwa gaya rambut seseorang itu menentukan status pernikahan. Yang ini di Indonesia mungkin nggak bisa ditemukan ya, kadang malah ditutupi juga status perkawinannya. Kemudian Cina juga banyak menemukan dasar-dasar ilmu pengetahuan secara logis, maka dari itu kita seringkali mendengar pepatah itu bentuklah ilmu hingga ke negeri Cina. Pastinya Bagus juga pernah dan sering banget kan dengar pepatah ini. Nah, iya bener banget Lira, aku juga sempat denger nih beberapa fun fact yang terdapat dari Cina ini. Contohnya kalau memakan mie dianggap dapat menambah panjang umur. Maka dari itu biasanya kalau orang yang ulang tahun nih makan mie. Nah, tapi mie-nya tuh biasanya jangan sampai putus biar umurnya panjang umur. Itu Lira. Keren banget sih penjelasannya. Nah, sekarang kita sudah sampai di sesi penutup. Demikian presentasi dari kami berdua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Xie xie, cai谢 jian. 谢，再见。Bye.